Fatina, Hadirah Ustazah. Anindita, Hadirah Ustazah. Asa Fadila, Hadirah Ustazah. Ayu Rahayu, Hadirah Ustazah. Dewi Putriani, Elvian, Elvian Mafi, sama Vina Nur Azizah, Miftahul Ummah, Hadirah Ustazah. Mirdayani, Misbahul Umam, Muhammad Lutfi, Hadir ya Ustazah. Muhammad Nailur Rohman, Hadir Ustazah. Muhammad Wasil, Hadir Ustazah. Hadir. Muhammad Rafli, Muhammad Syauqi, Nur Ainun, Hadirah Ustazah. Rena Rafidania, Hadirah Ustazah. Rihat Sadiki. Lam yazal yusalli. هذا اليوم سنبحث في موضوع salis terhadap penelitian dan praktek pendidikan. Kelompok 1 sudah siap? Insyaallah siap Ustazah. Nah, tafadhol. Afwan Ustazah, Mildayani hadirah Ustazah. Nah,
Dibuat full screen mungkin, Mas Wasil. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 1, saya Muhammad Nilur Rahman dan rekan kelompok saya, Mas Muhammad Wasil Al-Mubarok, akan mempresentasikan sekedar yang kami bisa tentang dampak perdebatan akademis kontemporer terhadap penelitian dan pendidikan. Tema ini setelah kami pelajari, ternyata perdebatan akademis kontemporer itu bukan sesuatu yang sedikit, melainkan pembahasan yang sangat luas. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas dampaknya terhadap penelitian dan pendidikan, ya, dan praktik pendidikan. Next. Perdebatan akademis seperti yang saya sampaikan barusan, khususnya perdebatan akademis kontemporer, ini mencakup banyak hal. Beberapa yang dapat kami sebutkan di sini seperti kebijakan pendidikan terkini, kemudian teknologi pendidikan, kebebasan akademik, etika akademik, pluralisme, globalisasi, dan tuntutan sosial budaya modern, tuntutan 4.0, ya, dan society 5.0, dan lain sebagainya. Jadi perdebatan akademis kontemporer ini sangat luas dan kita akan membahas dampaknya terhadap penelitian dan pendidikan. Next, Mas. Di sini saya akan membahas dampak terhadap penelitian. Dan Mas Wasil nanti akan membahas dampak terhadap pendidikan. Karena agar tidak meluas terlalu jauh, kami berinisiatif untuk mengkerucutkan lagi penelitian di sini menjadi penelitian pendidikan. Tuh. Kiranya ada 4 hal yang menjadi dampak dari adanya perdebatan akademis kontemporer, khususnya dalam penelitian pendidikan. Yang pertama adalah memunculkan topik baru dan relevan. Yang kedua, meningkatkan kesadaran etika dan integritas penelitian. Yang ketiga, tantangan metodologis. Dan yang keempat, pengaruh terhadap kebebasan akademik dan pembatasan. Yang pertama adalah Yang pertama adalah memunculkan topik baru dan relevan. Perdebatan akademis kontemporer yang banyak tadi, yang telah disebutkan tadi, memunculkan topik baru dan relevan. Dengan artian, perdebatan-perdebatan tersebut memicu peneliti untuk mengeksplorasi isu-isu yang sebelumnya kurang dijamah oleh peneliti. Hal itu bertujuan agar tetap up to date dan relevan dengan kebutuhan zaman. Sebagai contoh dari dampak munculnya topik baru dan relevan ini adalah sebuah artikel berjudul Peran Pembelajaran
bahasa Indonesia di pendidikan tinggi dalam membangun critical thinking mahasiswa di era society 5.0 melalui debat ilmiah. Yang mana hal ini merupakan salah satu dari banyaknya topik baru dalam penelitian pendidikan yang relevan dengan penelitian pendidikan itu sendiri. Bahasa, sebenarnya seharusnya membahas bahasa Arab, tapi untuk mempermudah saya, mohon maaf, saya mencari yang bahasa Indonesia. Dan saya kira ini tidak akan jauh berbeda dengan bahasa Arab nantinya. Bahasa memiliki 4 keterampilan, sebagaimana telah kita ketahui, ada membaca, kemudian berbicara, lalu menyimak dan menulis. Kemudian dalam penelitian yang sudah saya sebutkan barusan, peneliti menghasilkan sebuah hasil bahwa debat ilmiah itu juga bisa digunakan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa atau siswa dalam mengembangkan kemahiran berbahasa yang 4 barusan. Dengan debat ilmiah, mahasiswa bisa meningkatkan kemampuan membacanya, karena sebelum melakukan debat, tentu tim debat itu harus melakukan case building mungkin ya. Yang debat-debat mungkin pernah melakukan ini, yaitu proses membangun argumen. Jadi dalam proses tersebut mereka membaca dengan cepat dan membaca dengan cermat. Yang kedua, tentunya mereka bisa meningkatkan kemampuan berbicaranya. Karena dalam proses debat, mereka harus mengkomunikasikan argumen sesuai dengan perannya. Jika ada di posisi yang pro, jadi ya menyampaikan argumentasi yang pro terhadap mosi tersebut, atau jika ada di posisi yang kontra, maka harus menyampaikan argumentasi yang kontra dengan mosi yang ada. Lalu juga dapat meningkatkan kemampuan menyimaknya. Tentunya dalam proses debat, sebuah tim harus mendengarkan atau menyimak argumentasi dari tim lawannya. Dan ini meningkatkan kemampuan mendengarkan dengan cermat bagi mahasiswa. Dan selain itu, mahasiswa yang mengikuti debat ini juga harus mencatat poin-poin yang bisa menjadi sanggahan untuk tim lawan, atau mungkin poin-poin yang bisa memunculkan argumentasi baru. Seperti itu. Nah, debat ilmiah ini menuntut untuk berpikir kritis dan menemukan solusi atas kasus yang diangkat dalam debat. Selain itu juga menuntut adanya sebuah kolaborasi antar anggota tim dan juga berkomunikasi. Dan hal ini akan membangun critical thinking yang dibutuhkan di era society 5.0. Seperti itu. Selanjutnya, dampak yang selanjutnya yang nomor 2 adalah meningkatkan meningkatkan kesadaran etika dan integritas penelitian. Dengan berbagai isu seperti plagiarisme, kemudian integritas akademik, dengan berbagai isu yang salah satunya adalah plagiarisme digital, integritas akademik di era digital dibicarakan lebih luas.
Hal ini mendorong penelitian untuk lebih memperhatikan aspek etika seperti sumber data yang digunakan, kemudian kutipan-kutipan yang dipakai dalam penelitian tersebut, dan juga metode yang digunakan dalam penelitian tersebut. Sebagai contoh lagi adalah artikel berjudul Etika dan Integritas Akademik di Era Digital dan tantangan dan solusi bagi perguruan tinggi Islam. Dalam artikel tersebut dijelaskan banyaknya pelanggaran etika dan integritas akademik. Beberapa di antaranya adalah plagiarisme, kemudian kecurangan ujian online, kemudian penyalahgunaan internet yang semua itu disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor individu, yaitu meliputi sikap, kemudian motivasi, dan tingkat pemahaman mahasiswa tentang etika akademik. Kemudian faktor yang juga memunculkan pelanggaran etika itu adalah faktor institusi. Faktor institusi yang meliputi sistem pendidikan, kurikulum, dan kebijakan yang berlaku. Juga faktor yang ketiga adalah faktor lingkungan, yang meliputi lingkungan keluarga, kemudian teman sebaya, dan masyarakat. Kurangnya kesadaran akan pentingnya etika dan integritas akademik mendorong para mahasiswa tersebut untuk melakukan kecurangan-kecurangan. Dan ini juga merupakan dampak dari perdebatan akademis itu tadi. Adapun solusi-solusi yang disampaikan atau yang ditulis dalam artikel tersebut bisa dilakukan penguatan pendidikan karakter. Ini bisa melalui mata kuliah wajib, misalkan mata kuliah yang sedang kita pelajari saat ini adalah etika keilmuan. Dengan etika keilmuan ini harapannya kita semua dapat memperhatikan etika dan integritas akademik sehingga dalam penelitiannya memiliki kesadaran beretika dan berintegritas gitu. Juga bisa disampaikan dalam ekstrakurikuler atau seminar tentang pentingnya etika dan integritas akademik ini, agar kemudian tidak terjadi pelanggaran etika lagi, khususnya dalam penelitian. Solusi yang kedua, adanya pengembangan kebijakan dan sistem yang mendukung. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi, dan yang keempat adalah kerjasama dengan berbagai pihak. Mendatangkan pakarnya, lalu menjelaskan tentang pentingnya semua ini. Pentingnya etika dan integritas. Lalu kemudian sebentar nih. Selanjutnya yaitu tantangan metodologis. Perdebatan modern seperti misalkan digitalisasi, kemudian big data, AI, atau aspek sosial kultural
baru mendorong penggunaan desain penelitian baru. Metodenya yang campuran atau penelitian transdisipliner. Gitu. Contohnya adalah penelitian atau artikel berjudul pemilihan pemikiran filsafat kontemporer Imre Lakatos terhadap riset pendidikan dan sains. Penelitian ini memberikan sebuah hasil bahwa kontribusi pemikiran Imre Lakatos ini, khususnya dalam pembelajaran berbasis riset, menghasilkan sebuah metodologi baru dalam dunia pembelajaran. Di antara korelasinya adalah semangat scientific approach atau yang dinamakan dengan 5M, mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Sedangkan implikasi negatif heuristik hardcore dan positif heuristik protective belt adalah pada kemampuan menstimulasi ketajaman analisa peserta didik melalui pendekatan saintifik di dalam pembelajaran berbasis riset. Jadi adanya perdebatan akademis kontemporer itu tadi juga memberi dampak pada tantangan metodologis, khususnya bagaimana kemudian penelitian-penelitian itu menggunakan metode-metode yang baru yang beberapa diantaranya seperti metode campuran atau mixed method itu, atau penelitian transdisipliner. Yang terakhir dari saya, yang nomor 4, dampak yang keempat dalam penelitian pendidikan adalah pengaruh terhadap kebebasan akademik dan pembatasan. Perdebatan-perdebatan terkait akademis di era kontemporer ini juga berpengaruh terhadap kebebasan akademik dan pembatasan. Perdebatan akademis dapat mengungkap tekanan terhadap kebebasan akademik, pembatasan diskusi, kemudian self-censorship, kemudian regulasi yang mengikat atau risiko terhadap mengkritik. Hal ini bisa membatasi ruang penelitian, terutama pada isu-isu yang sensitif seperti politik, agama, dan sosial. Sebagai contohnya adalah sebuah artikel berjudul, mohon maaf kalau ada kesalahan penyebutan, College Academic Freedom in the Digital Disruption Era. Jadi, sebentar. Penelitian ini memberikan hasil sebuah gambaran umum implementasi kebebasan akademik perguruan tinggi di era disrupsi digital. Sebentar. Dengan adanya perdebatan akademis kontemporer, ini juga berpengaruh pada kebebasan akademik di era disrupsi digital yang berfokus pada yang pertama adopsi teknologi digital dalam pendalaman, pengembangan, dan penyebarluasan ilmu pengetahuan. Yang kedua, menciptakan inovasi-inovasi baru dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. Yang ketiga, memelihara nilai-nilai ilmiah, bersikap profesional dan bertanggung jawab. Dan yang keempat, menjunjung tinggi era
menjunjung tinggi etika dan moralitas. Dan yang kelima, komitmen dalam melaksanakan tata kelola, regulasi, dan kebijakan yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, yang nomor 6 adalah menciptakan efisiensi, efektivitas, dan peningkatan layanan perguruan tinggi. Mungkin itu saja beberapa dampak yang disebabkan oleh adanya perdebatan akademis kontemporer, khususnya terhadap penelitian pendidikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Wasil Al-Mubarok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Langsung saja mohon izin Ibu untuk menjelaskan dan melanjutkan dari penjelasan sebelumnya, yaitu dampak perdebatan akademis kontemporer terhadap penelitian dan praktek pendidikan, di mana pada saat ini saya dikhususkan pada poin 2, yaitu dampak perdebatan akademik terhadap praktek pendidikan. Tentunya hal ini sangat penting sekali kami bahas di dalam praktek pendidikan, karena semua metode nantinya pasti ataupun apa-apa yang telah kita hasilkan dari penelitian itu harus dipraktekkan. Dari hal itu, terhadap praktek pendidikan dari dampak perdebatan akademis kontemporer, kami mendapatkan sebuah jawaban, yaitu terhadap praktek pendidikan ada poin besar, yaitu pertama, perubahan kurikulum. Dari perubahan kurikulum itu, Ibu, lahir beberapa anak nantinya dari dampak terhadap dampak perdebatan akademis, yaitu inovasi dalam pembelajaran, pendekatan strategis dalam pembelajaran, dan lebih utama lagi dalam kurmer yang telah kita laksanakan pada masa ini, yaitu kurikulum merdeka, dan yang terakhir yaitu tantangan implementasi. Faktor-faktor perubahan kurikulum itu tentunya dari perdebatan akademis itu tersendiri, yaitu yang pertama yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan tentunya yaitu dari perdebatan akademis. Nah, dari itu hasillah perubahan kurikulum. Dan yang kedua yaitu evaluasi dan penelitian pendidikan. Evaluasi dan penelitian pendidikan berperan penting dalam menentukan efektivitas kurikulum yang ada. Temuan dari evaluasi dan penelitian membantu mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kurikulum yang dapat dijadikan acuan untuk perubahan. Langsung saja Ibu, kurikulum di Indonesia, sejarah kurikulum di Indonesia itu ada 11 kali perubahan, yaitu dari rencana pelajaran tahun 1947, yang kedua rencana pelajaran terurai 1952, dan yang ketiga rencana pendidikan 1964, dan yang keempat kurikulum 1968, dan dilanjutkan kurikulum 1975. Lalu dilanjutkan kurikulum 1984 dan kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1995. Lalu ke-8 yaitu kurikulum berbasis kompetensi ataupun KBK, dan yang ke-9 kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP, dan yang 10 yaitu kurikulum 2013 yang kita kenal, yaitu dari pengembangan dari KTSP itu sendiri, dan yang terakhir yang kita pakai pada saat ini yaitu kurikulum merdeka. Mungkin kita dari kurikulum langsung saja dari kurikulum 2006 ataupun yang kita kenal KTSP, yang mana kurikulum ini digunakan sejak berlakunya Undang-Undang pada nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dijelaskan dengan lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 2003.
kurikulum KTSP ini lebih lebih memberi kebebasan terhadap sekolah Ibu, atau penyelenggara pendidikan itu KTSP. Sedangkan kurikulum 2013 itu mengembangkan KTSP itu sendiri, dan kurikulum Merdeka itu baru lahir pada 2022, yang mana ini digagas untuk setelah pasca COVID-19 ini di kurikulum Merdeka diinisiatifkan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk menggantikan kurikulum 2013. Kurikulum 2000 apa namanya? Kurikulum Merdeka ini bertujuan untuk menyediakan pendidikan yang lebih fleksibel, adaptif dan berpusat pada siswa. Kurikulum Merdeka didesain untuk menjawab tantangan pendidikan di abad ke-21. Yang mana ini lahir ketika setelah pasca COVID, tentunya ini kurikulum untuk lebih fleksibilitas lagi dan memberikan kewenangan sebesar-besarnya untuk siswa untuk memilih memilih apa namanya memilih memilih apa yang mereka minati dan apa yang mereka sukai. Dan saat ini ada bukan perubahan, pada saat ini menteri yang baru ini bukan perubahan tapi pengembangan, yaitu pendekatannya dikembangkan, yaitu ada deep learning khusus yang Diknas. Kalau yang Kemenat ada lagi itu Ibu, yang ada lagi itu teman-teman, yaitu KBC, kurikulum berbasis cinta. Itu di Diknas sendiri, yaitu kurikulum, ya Allah, deep learning, sedangkan di Kemenat yaitu kurikulum berbasis cinta. Dan yang kedua yaitu dari dampak dampak pendek apa dampak perdebatan akademis kontemporer yang telah menghasilkan perubahan kurikulum, tentunya menghasilkan inovasi dalam pembelajaran. Inovasi dalam pembelajaran tersendiri itu ada 3 Ibu di kurikulum Merdeka tentunya, yang saat ini kita terapkan di praktek pendidikan di sekolah-sekolah Indonesia. Yang pertama yaitu pembelajaran campuran atau blended learning. Pembelajaran campuran ini merupakan pendekatan yang menggabungkan elemen pembelajaran tatap muka di kelas dan dengan pembelajaran daring melalui platform digital. Dalam konteks kurikulum Merdeka, pendekatan ini diperkenalkan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan fleksibilitas pembelajaran dan memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri sesuai dengan kebutuhan mereka. Di kurikulum Merdeka ini, Bu, ada pembelajaran campuran yang mana siswa itu diberikan akses untuk belajar sendiri di rumahnya ataupun menggunakan platform digital. Bahkan kalau di Kemenat sendiri, eh, di bawah naungan Kemenat, di Madrasah Aliyah itu ataupun MTS dan SMI, itu guru pun ada yang namanya Pintar. Itu platform digital yang disediakan untuk para guru-guru untuk menambah skill mereka menggunakan untuk mengikuti beberapa pelatihan-pelatihan secara daring. Dan yang kedua yaitu kelas terbalik atau flipped classroom. Model ini adalah strategi pembelajaran yang mengubah tradisi pembelajaran di dalam kelas. Dalam model ini peran guru dan siswa berubah. Artinya Ibu dan teman-teman, siswa itu diharuskan belajar di rumahnya sendiri dulu, belajar menggunakan platform yang ada seperti YouTube dan lain sebagainya untuk mempersiapkan diri mengikuti pembelajaran yang akan diikuti besok hari. Contohnya seandainya besok bahasa Arab itu pembelajaran tentang ta'aruf ataupun perkenalkan diri, maka disilahkan untuk para siswa nantinya untuk belajar sendiri melalui platform digital yang telah ditentukan ataupun bisa mencari di YouTube mungkin. Dan besok harinya itu Ibu teman-teman
di sekolah itu bisa langsung praktek ataupun langsung diskusi sehingga banyak waktu yang bisa kita gunakan ataupun banyak ilmu yang dapat kita dapatkan. Dan yang ketiga yaitu pembelajaran berbasis proyek atau PJBL. Ini sangat ditekankan eh, pada kurikulum saat ini yaitu kurikulum Merdeka yang mana PJBL ini di apa namanya diusahakan agar materi ataupun pembelajaran itu menghasilkan proyek yang nantinya ada hasil dari proyek tersebut. Contohnya, kalau dahulu cuman ada soal-soal di kelas, kalau sekarang itu biasanya siswa diberikan proyek seperti membuat puisi ataupun membuat syair-syair Arab yang nantinya bisa ada hasil yang diperoleh dari pembelajaran tersebut ataupun nanti bisa dicetak dan lain sebagainya. Pembelajaran berbasis proyek ini menawarkan model pembelajaran yang menantang, kontekstual, dan memberdayakan siswa untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Kalau dulu di zaman saya sekolah mungkin dulu-dulu sekali itu guru lebih mengutamakan pembelajaran yang sistem ceramah, artinya 1 jam, uh, setengah jam itu guru hanya berceramah tentang materi yang dipelajari saat ini. Tapi untuk kurikulum Merdeka dan dalam proses inovasi dalam pembelajaran ini, yaitu pembelajaran berbasis proyek ini diharapkan siswa itu mendapatkan hasil. Kalau seumpamanya di kelas 3 ada pembelajaran syair Arab, kalau di Kemenat itu Ibu di bahasa Arab ada pengembangan pembelajaran, bukan hanya bahasa Arab, tapi kalau di bawah naungan Kemenat itu ada syair Arab, ada belaghah dan lain sebagainya. Nanti siswa diharapkan dapat menghasilkan karya dari syair Arab tersebut. Selanjutnya yaitu pendekatan strategis dalam kurmer ataupun kurikulum Merdeka. Pendekatan strategis dalam kurmer itu ada dua, Ibu, ya, teman-teman. Yang pertama yaitu pembelajaran yang dipersonalisasi atau pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran yang dipersonalisasi merupakan salah satu pendekatan yang diadopsi dalam kurikulum Merdeka sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan individu siswa. Pendekatan ini biasanya dilakukan di awal pertemuan, yaitu untuk menyaring siswa, memberikan siswa untuk memiliki kebutuhan, mengetahui kebutuhannya dan mengetahui minatnya itu di bidang apa. Kalau ini sekedar contoh di pondok saya itu penentuan jurusan itu bukan di kelas 3. Kan kalau kurikulum Merdeka sekarang itu tidak ada istilahnya, kalau tahun pas Pak Nadiem itu kan tidak ada istilahnya jurusan. Kalau sekarang tetap ada jurusan dan ditentukan itu kelas 3 ataupun kelas 2. Kalau di pondok saya itu ada istilahnya memilih program jurusan itu dari kelas 1. Dari kelas 1 sudah diberikan kewenangan untuk memilih jurusannya sendiri sehingga dari kelas 1 pun sudah disesuaikan dengan bakat dan minat siswa. Tetapi nantinya jika ingin pindah jurusan maka siswa tetap diberikan wewenang yang seluas-luasnya untuk pindah jurusan nanti. Dari seumpamanya dari IPA pindah ke IPS, dari IPS pindah ke bahasa ataupun pindah ke MAK, Madrasah Aliyah Kitabiyah. Jadi diberikan kewenangan nanti. Kalau di contoh di pondok saya itu diberikan kebebasan agar siswa memilih jurusan dan minatnya sendiri.
Dan yang kedua yaitu Ibu gamifikasi atau pendekatan pembelajaran yang mengadaptasi elemen-elemen permainan ke dalam konteks pembelajaran untuk meningkatkan motivasi, keterlibatan dan hasil pembelajaran siswa dalam pembelajaran gamifikasi. Dalam pembelajaran gamifikasi, konsep-konsep dan mekanisme yang umumnya ditemukan dalam permainan seperti pemberian poin, tingkat, tantangan, dan hadiah diterapkan dalam aktivitas pembelajaran. Gamifikasi ini mungkin secara singkat ataupun secara gampangnya itu penggabungan antara game dengan pembelajaran yang mana ataupun game berisi pembelajaran itu tersendiri. Sewaktu saya pernah dulu di tempat saya les ataupun belajar di Pare itu di Markas Arabia, ada guru yang memberikan game pembelajaran itu dari dari HP. Gamenya itu di- seperti kata meloncat, tapi kata itu ada namanya atau ada bahasa Indo katanya itu dan meloncat ke 3 tempat bahasa Arab. Itu dicocokkan. Nanti kalau katanya sedang bernama seumpamanya nama katanya silaturahmi, maka itu mau loncat kemana? Mau loncat ke bahasa Arab yang artinya silaturahmi. Kalau diarahkan ke itu maka akan benar. Kalau tidak diarahkan ke itu maka salah. Kalau nantinya benar terus menerus sampai 100, maka nantinya akan diberikan semacam penghargaan oleh gurunya itu. Itu mungkin yang contoh dari gamifikasi tersebut. Selanjutnya yaitu yang terakhir Ibu, tantangan implementasi. Yang pertama yaitu kurangnya pelatihan guru. Ketika kurikulum berubah-ubah dari KTSP, K13 dan ke yang terbaru yaitu kurikulum Merdeka, dan saat ini ada pengembangan yaitu deep learning ataupun kurikulum berbasis cinta. Tentunya ada beberapa tantangan implementasi yaitu diantaranya kurangnya pelatihan guru. Kalau di Kemenat dulu ada MGMP, namun ada semacam kekurangan dari MGMP tersebut yang mana guru-guru tidak bisa mengikuti semuanya, hanya terbatas beberapa yang dapat undangan. Dan yang kedua yaitu si pintar itu tadi yang di platform digital itu ada kekurangan juga yaitu ada waktu-waktu tertentu yang hanya bisa diakses di waktu-waktu tertentu saja. Dan yang kedua, dan yang ketiga yaitu ketika memberikan kurikulum baru tentunya ada guru itu ada perubahan yang signifikan dari materi pembelajaran yang dari A ke B itu seperti di bahasa Arab. Kalau dulu di kurikulum Merdeka itu di MA itu tidak ada namanya, sebelum kurikulum Merdeka itu tidak ada namanya bukan belaghah tapi seperti syair Arab ataupun sintaksis khusus ataupun ilmu nahu khusus. Sekarang di kurikulum Merdeka dan yang terbaru ini KBC, kurikulum berbasis cinta, itu ada pelajaran khusus mengenai hal tersebut. Maka tentunya harus ada pelatihan terbaru bagi guru-guru. Dan yang kedua yaitu keterbatasan waktu. Keterbatasan waktu yang dapat saya sampaikan ini mungkin dari pengalaman pribadi ketika di pondok pesantren itu tentunya ada batasan-batasan waktu Ibu, teman-teman, yang mana aslinya itu kan dari pagi sampai sore untuk menerapkan kurikulum Merdeka itu tersendiri, namun di beberapa pondok pesantren ataupun di lembaga-lembaga tertentu itu hanya sampai jam 12 siang dan ada waktu-waktu yang masih kurang. Dan yang ketiga yaitu kurangnya sumber daya. Sumber daya di sini mungkin sumber daya di sini yaitu di guru tersendiri karena
guru itu belajarnya kebanyakan ketika menempuh jalur kuliah, yaitu eh, guru masih belajar tentang kurikulum KTSP ataupun yang lain sebagainya. Dan yang keempat yaitu kurangnya konsistensi. Konsistensi di sini mungkin menurut saya yaitu eh, kurang lama ketika KTSP masih sekian sampai sekian berlaku 5 tahun diganti lagi, berlaku 5 tahun diganti lagi sehingga eh, d- tujuan dari kurikulum tersebut tidak tercapai. Mungkin itu saja penyampaian dari saya dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dikembalikan ke Pak Ketua yaitu Al-Ustaz Nailur Rahman. Baik, terima kasih. Itulah sekelumit penjelasan dari kami tentang dampak adanya perdebatan akademis kontemporer terhadap penelitian dan praktik pendidikan. Selanjutnya, kami buka sesi pertanyaan. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, dipersilakan. Saya izin bertanya, Ustaz Nailur. Boleh, Sauti Mas Mo, Mas Mo. ini kan tadi sudah Antum menjelaskan bersama Ustaz Wasil juga tentang dampak perdebatan akademik kontemporer terhadap penelitian dan pendidikan. Nah, di situ kita lihat dampaknya itu luar biasa gitu loh. Banyak banget dampak positifnya. Nah, tapi pertanyaan saya ini, gimana sih caranya agar perdebatan kontemporer ini bisa diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan, terutama pendidikan tinggi? Karena realitanya ketika kemarin kami mewakili Indonesia itu dalam lomba debat bahasa Arab tingkat internasional di Qatar, itu kita hanya mentok di 62 besar. Indonesia hanya mentok di 62 besar, sedangkan negara tetangga Malaysia, bahkan Amerika yang bahasa Arabnya standar, tapi mereka memiliki wawasan yang luas, itu ternyata mereka itu dari SMA, dari SMP itu udah diintegrasikan masalah perdebatan ini sudah ditanamkan. Jadi mereka itu ladaihim maharatil ulya di tafsir an-naqdi. Nah, ini karena tadi sudah Antum jelaskan itu luar biasa dampak-dampaknya. Bisa nggak sih? Gimana cara mengintegrasikan atau mengintegrasikan perdebatan kontemporer ini di kurikulum pendidikan tinggi itu pendidikan tinggi. Mungkin itu Ustaz Nailur dan Ustaz Wasil. Jadi kami tampung dulu mungkin ya. Atau mau langsung dijawab Mas Fasil? Tampung dulu Mas, Oh, lanjut tampung dulu. dulu. Oke. Bagaimana cara mengintegrasikan perdebatan kontemporer di perguruan tinggi? Di kurikulum Oh, di pendidikan, kurikulum pendidikan. Baik. khususnya perguruan tinggi. Umumnya perguruan ya sekolah. Mungkin ada yang mau tanya lagi? Silakan. Silakan Bapak Ana Ibu. izin bertanya, Ustaz. Baik, Mbak Ayu. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya mau bertanya mengenai dampak perdebatan akademis dalam konteks penelitian pendidikan. Tadi kan dibahas ya, kalau perdebatan itu mendorong penelitian untuk mengkaji isu-isu kontemporer. Nah, di sini yang lagi maraknya itu adalah mengenai sumber daya manusia ataupun SDM dari pendidik. Yang itu menyebabkan di mana mungkin anak-anak sekarang itu ada yang kurang dalam pendidikan. Contoh, sudah kelas 6 tapi belum bisa membaca dan sebagainya.
kan itu juga latar belakangnya nggak hanya karena anaknya sendiri, tapi juga karena SDM dari gurunya. Nah, itu apakah dalam perdebatan ini dibahas mengenai solusi ataupun jawaban dari SDM tersebut? Mungkin menyangkut tentang kesejahteraan pendidik seperti itu. Mungkin bisa dipahami. Terima kasih. Mau dijawab Mas Fasil? Izin bertanya, Ustaz. Baik, silakan. Tadi kita membahaskan perdebatan ini tuh menghasilkan berapa riset pendidikan ya tentang kurikulum Indonesia. Apakah riset pendidikan ini itu lebih banyak mengikuti tren saja, tren teori global saja, atau benar-benar menjawab persoalan lokal seperti kesenjangan mutu sekolah di kota dan desa? Ya, kita banyak melihat kurikulum, misalnya kurikulum Merdeka itu tidak sepenuhnya diterapkan di sekolah-sekolah. Apakah karena hanya mengikuti tren saja, atau benar-benar ini nih risetnya itu benar-benar menjawab persoalan lokal? Nah, seperti itu. Mudah-mudahan dipahami. Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Dan kami berdiskusi sebentar untuk memberikan jawaban yang terbaik yang kami bisa. Atau dari teman-teman mungkin ada yang ingin menyampaikan pendapatnya juga kami persilakan. Ustadz Lutfi mungkin Ustadz Lutfi. Ustadz Nailor, coba ulangi lagi pertanyaannya atau di resume lagi dari pertanyaan pertama sehingga kita bisa lebih jelas lagi, Ustadz Nailor. Oke. Pertanyaan yang pertama dari Mas Rafli barusan, beliau bertanya bagaimana cara mengintegrasikan debat kontemporer dalam kurikulumnya, khususnya khususnya di tingkat perguruan tinggi. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Mbak Ayu, apakah ada pembahasan tentang SDM ya? Apakah ada apakah dalam dampak perdebatan akademik kontemporer terhadap praktik pendidikan, adakah yang membahas mengenai peningkatan SDM? Dan bagaimana konsepnya? Kemudian yang terakhir dari Ustadz Rihat, apakah perubahan tadi Ustadz? Pendidikan ini itu tuh hanya mengikuti tren global saja, teori global saja, atau betul-betul menjawab tantangan pendidikan lokal yang ada di Indonesia gitu. Iya. Karena kebanyakan dari yang kita lihat, kurikulum Merdeka itu tidak semuanya diterapkan di beberapa sekolah gitu. Karena tadi masalah tantangan implementasi tadi. Setiap apa namanya, ganti menteri ganti kebijakan gitu.
Betul gitu. Jadi ini hanya menjadi tren saja atau gimana gitu. Mas Wasil mungkin mau menjawab. Boleh dari pertanyaannya Mas Rafli dulu, boleh dari Mbak Ayu atau dari Ustadz Ilham. Silakan. Mungkin untuk pertanyaan tadi saya jawab dari yang ketiga dulu, yaitu dari Mas Rehat Sadiki. Apakah kurikulum ini yang benar-benar dibutuhkan untuk di Indonesia ini, ataupun hanya untuk mengikuti tren? Yang pertama, dari saya pribadi tentunya, dan saya lihat dari beberapa pembacaan, ini tentunya bukan untuk hanya mengikuti tren semata. Karena kurikulum ini diadakan untuk karena yang pertama karena faktor berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan, dan yang ketiga yaitu adanya beberapa faktor eksternal. Contohnya yang kurikulum Merdeka ini kan ada karena yang pertama yaitu pasca COVID. Kan pasca COVID itu eh, adalah beberapa kebijakan yang diubah seperti halnya UNAS dan lain sebagainya itu ditiadakan, maka kurikulum Merdeka ini ada untuk lebih fleksibel. Nantinya bisa belajar dari rumah dan lain sebagainya. Itu kurikulum Merdeka. Dan untuk dibalik tersebut, apakah ada praktek eh, apa namanya politik dan lain sebagainya? Saya masih belum bisa menjawab untuk hal tersebut karena ya 5 tahun lima sekali pasti berubah itu saja. Belum sampai ke sana ranahnya. Ya. Sebelum ke sana ranahnya, Mas. Bagaimana terlihat? Apakah ada tanggapan? Selama ini begini saat kurikulum tadi itu kan harus ada untuk menjawab eh, persoalan yang ada di Indonesia di lokal ya. Sedangkan yang saya bilang tadi itu betul, pendidikan kurikulum Merdeka itu adanya itu supaya ada fleksibilitas ya dalam ini. Tapi itu menjadi apa juga pertanyaan juga, apakah memang betul-betul mereka itu sudah diteliti dengan benar? Soalnya yang kita lihat persoalannya itu kan lebih luas ya. Kan internet misalnya itu tadi daring itu, masalah daring dalam jaringan. Di desa itu banyak yang tidak bisa belajar daring karena jaringan internet. Nah, berarti kan di sini saya akan hanya menjawab tren global saja ya, bahwasannya ada pelajaran daring ini karena COVID secara umum global, tapi tidak menjawab secara persoalan lokal, internet apa gitu. Itu maksud Ana. Jadi di sini nih, apakah riset pendidikan Indonesia itu lebih banyak, bukan berarti semuanya mengikuti ya, satu lebih banyak mengikuti tren teori global saja, atau benar-benar betul-betul menjawab persoalan lokal gitu. Mungkin ini bisa menjawab sih, Mas. Mungkin ini skor PISA dari kurikulum KTSP dan kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka itu ada penurunan skor PISA di Indonesia. Ya, mungkin maunya Mas Menteri itu baik, tapi keadaan yang ada di Indonesia ini masih belum bisa untuk menerapkan hal itu. Ada penurunan skor PISA di yang asalnya KTSP ini sudah 402 skornya, ke kurikulum 2013 turun sedikit ke 397, dan pakai kurikulum Merdeka Belajar akhirnya ad, bukan agak sedikit tapi menjauh menjauh dari atas ke bawah, itu dari 397 ke 371, bahkan ke 359 saja.
Namun mungkin sekarang dengan adanya pendekatan baru dari Mas Menteri yang baru yaitu Deep Learning dan di Kemenat yaitu KBC, kurikulum berbasis cinta, mungkin nantinya akan meningkat lagi itu Mas. Ustaz, mafhum, mafhum. Aman, Ustaz. Syukran, Ustaz, syukran. Saya coba menjawab eh, pertanyaan dari Mas Rafli ya, tentang bagaimana cara mengintegritaskan perdebatan kontemporer dalam kurikulum pendidikan itu khususnya di perguruan tinggi. Kalau menurut saya pribadi, sependek yang saya tahu, kalau harus mengintegritaskan dengan kurikulum itu mungkin nanti ranahnya bukan di kita. Jadi yang bisa kita lakukan mengadakan debat kecil-kecilan. Seperti yang pernah saya lakukan di kelas saya, di sekolah, ya debat kecil-kecilan. Sependek yang saya paham tentang bagaimana itu debat, karena saya bukan ahli debat seperti Mas Rafli. Kemudian bagaimana mereka kemudian mempraktekkan debat itu. Jadi harapannya dari metode debat itu, seperti yang saya jelaskan tadi, bagaimana kemudian siswa itu dapat meningkatkan kemampuan berbahasanya, baik dalam membaca, menulis, kemudian kalam dan istimanya itu tadi. Kalau untuk mengintegritaskan secara keseluruhan dengan artian dalam sebuah pembelajaran diharuskan adanya debat, mungkin bukan ranah saya untuk berbicara tentang itu, terlalu tinggi, apalagi di perguruan tinggi, karena kita semua yang di sini mahasiswa-mahasiswa kelas B ini belum ada yang dosen kayaknya. Mungkin itu nanti akan dijelaskan oleh Ustadzah. Kalau yang dimaksud atau dikhususkan itu perguruan tinggi. Bagaimana cara mengintegrasikan debat? Yang saya paham dari pertanyaannya adalah debat-debat munadharah ya, Ustaz. Benar gitu, Ustaz? Ini kan debat kontemporer ya terhadap, ya intinya kan yang dibahas pasti keilmiahan, suatu yang ilmiah. Dan itu pun apa ya bahasanya? Kan kemarin ini sharing, bukan sharing ya. Jadi kita akhirnya sharing dengan Malaysia yang bisa nyampe semifinal dari dari ratusan negara itu. Kemudian Amerika yang memang bukan non-natif tapi dia bisa nyampe 8 besar. Oh, jadi mereka itu debat itu emang udah dari sekolah dasar bahkan itu. Jadi mereka itu dilatih untuk berpikir kritis, wawasan mereka luas, dan itu pun bukan isu nasional aja, isu internasional pun. Makanya mereka tuh bisa memiliki wawasan. Beda dengan kita. Oh iya ya, kita kan kalau nggak belajar debat sendiri ini nggak bakalan bisa. Kalau kita nggak melatih kita sendiri ini nggak bakalan bisa. Jadi kita ini lebih ke pribadi, sedangkan mereka itu didukung oleh pemerintah. Iya, tapi pembahasan kita pada sore ini, sepemahaman kami berdua, saya dan Mas Wasil, yaitu perdebatan yang dimaksud ini bukan debat-debat seperti yang dilombakan itu, Ustaz. Ya, tapi lebih ke Betul, paham pembahasan Ustaz. Ini kan kontemporer. dampak perdebatan akademis kontemporer terhadap penelitian dan pendidikan. Nah,
Kan dampaknya itu tadi sudah disebutkan luar biasa nih dari dampak-dampak tersebut. Betul, Ustaz Nailur? Nah, karena dampak-dampaknya yang luar biasa itu, ya emang bukan ranah kita, cuma kan kita diskusi aja ya, agar menambah wawasan gitu, apalagi kita nanti mungkin di antara kita ada yang jadi Menteri Pendidikan ya, Ustadz Nailur misalkan. Nah, itu kan dengan dampak yang begitu luar biasa ini, seharusnya kan ini bisa diintegrasikan gitu loh. Karena emang yang tadi Kak Antum jelaskan kan itu luar biasa, ini sedikit agar kita menambah wawasan aja, dan mungkin di antara kita nanti ada yang jadi Menteri Pendidikan, entah Ustadz Lutfi, Ustadz Abdallah, Ustadz Misbahul Umam, dan lain-lain. Karena tadi saya tuh terkagum gitu mendengar penjelasan Antum yang luar biasa itu dampaknya. Nah, jadi makanya timbullah pertanyaan tersebut, Ustadz Nailur. يمكن سأجرب الجواب يمكن Ustaz. Silakan Ustaz. Oke, سأحاول الجواب لأخينا محمد رفلي. كيف نحن نقوم بالدمج. الدمج makna mengintegrasikan al-manahij al-ilmiah, muradi al-manahij kurikulum, manahij dirosah, kurikulum pendidikan ke dalam pendidikan tinggi. Pertama al-awal yakni evaluasi at-takwim ya. Pemerintah harus mengevaluasi diri dari tahun ke tahun. Kenapa sih pendidikan Indonesia kalau sudah bertemu dengan di luar itu kok kelasnya kok semakin menurun? Kan gitu ya. Kok tidak ada perkembangan yang signifikan, sedangkan di luar negeri sudah cepat perkembangannya. Mungkin masukan saya, pertama bagaimana sih mengintegrasikan kurikulum ke dalam satuan pendidikan misalnya, terutama pendidikan tinggi. Pertama, evaluasi dulu kompetensi dasar atau capaian pembelajarannya apa sih? Kalau capaian pembelajarannya itu hanya berkisar pada, kalau teorinya taksonomi belum, itu hanya berkisar memahami, menjelaskan, itu kan masih tahap C1, C2, C3. Sedangkan mungkin luar negeri sudah eh, sudah tinggi, artinya C4, C5 sudah tahap menganalisis, mengevaluasi, mencipta. Nah, itu yang ditekankan mungkin di luar negeri, bagaimana kelas itu menghasilkan produk. Kemudian masalah perdebatan mengapa kita itu sekarang menurun. Ya, pertama karena di sekolah-sekolah itu masih kurang literasi-literasi yang menguatkan sudut pandang kita. Ya, kita harus latihan dulu, misalnya anak-anak ya, ya harus ditekankan gunakan model debate based learning atau problem based learning sehingga dapat menjadi strategi bukan sekedar kegiatan tambahan. Jadi maksud saya ya kalau dimasukkan kurikulum di pendidikan tinggi harus ditekankan detail tentang C5 apa C6 itu ya, mengevaluasi, mencipta dan lain sebagainya sehingga nanti menghasilkan kualitas yang sangat bagus di dunia internasional. Saya kira itu kalau menurut saya. Cocok jadi Menteri Antum tadi. Yang tidak hanya mengubah kurikulum tapi mengevaluasi. Karena realita di Indonesia beda menteri, beda kurikulum, dan semuanya diganti. Dari hati banget kayaknya, Mas. Selanjutnya, cukup ya, Mas? Mas Rafli. Cukup insya Allah.
Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Ayu. Apakah dalam dampak perdebatan akademis kontemporer terhadap praktik pendidikan, adakah yang membahas tentang peningkatan SDM? Kami di sini dalam presentasi kami tidak membahas tentang SDM, tidak membahas tentang dampaknya terhadap peningkatan SDM, namun berdasarkan pencarian instan yang kami lakukan barusan, bahwa perdebatan-perdebatan akademik itu, akademis kontemporer itu juga memberi dampak dalam peningkatan SDM, khususnya dalam dunia pendidikan. Beberapa di antaranya yaitu mendorong inovasi pemikiran, kemudian meningkatkan keterampilan kritis, memperkuat kapasitas riset, yang keempat membentuk karakter kolaboratif dan toleran, yang kelima meningkatkan relevansi kompetensi SDM, dan yang terakhir menumbuhkan kesadaran etika dan tanggung jawab. Saya coba jelaskan salah satunya saja. Jadi dengan adanya perdebatan akademis kontemporer akan berdampak dalam peningkatan SDM, khususnya dalam dunia pendidikan, yaitu dengan mendorong adanya inovasi pemikiran. Jadi dari perdebatan-perdebatan akademis kontemporer akan melahirkan sebuah pandangan baru, kemudian metode alternatif atau teori yang lebih segar gitu, yang kemudian bisa kita terapkan dalam pendidikan. Tentunya hal ini memperkaya hazanah ilmu pengetahuan yang kemudian didapat dari hal-hal baru tadi, seperti misalkan penggunaan metode baru atau teori baru atau bahkan bahan ajar yang baru. Dari hal-hal baru tersebut kemudian nanti akan memperkaya hazanah keilmuan lagi. Kalau dalam bahasa Arab akan memperkaya apa yang didapatkan oleh siswa dari kita terkait bahasa Arab itu sendiri. Itu mungkin yang bisa saya jawab, Mbak Ayu. Atau mungkin ada tanggapan Mbak Ayu? Silakan. Kalau untuk penerapannya di era sekarang ini mungkin contohnya bagi para pendidik seperti guru seperti itu. Kan sekarang lagi maraknya itu kesejahteraan guru itu miris sekali ya. Jadi yang menyebabkan tuh SDM guru sekarang itu kalau mengajar mungkin hanya sekedarnya saja karena tadi itu kesejahteraan itu. Apakah dalam perdebatan ini dibahas solusinya juga mungkin atau ada atau tidak seperti itu untuk meningkatkan itu? Mas Wasil mungkin mau nambah? Mungkin solusi yang sedang ditawarkan oleh Kemenat saat ini, kalau di bawah naungan Kemenat dan Dignas, kalau di bawah naungan Kemenat saat ini pengangkatan PPG Daljab itu sedang digembor-gemborkan. Kalau di Kemenat, PPG Daljab itu diprediksi atau akan diselesaikan pada tahun 2026. Soalnya terlalu banyak guru yang masih belum sertifikasi ataupun belum mengikuti PPG, sehingga yang asalnya mau dituntaskan pada tahun 2025 ini untuk mengikuti PPG Daljab agar nantinya mungkin menambah
kesejahteraan guru ini tidak akan menambah kesejahteraan guru yang asalnya mau dituntaskan 2025, ini ditambah lagi kuotanya bisa dituntaskan ke 2026. Karena Kemenat sendiri masih menanggung ataupun masih mau menyelesaikan yang PPG Daljab PAI yang ada di sekolah-sekolah di bawah naungan Diknas. Itu yang mungkin solusi yang ditawarkan oleh Kemenat sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan guru di PPG. Dan yang untuk apa namanya, bantuan bagi yang non PNS yang asalnya 1,5 juta itu diangkat sekarang ke 2 juta itu untuk mungkin untuk menambah atau mengurangi beban guru ataupun menambah kesejahteraan guru tersendiri yang ada di Indonesia. Namun untuk yang lainnya masih belum ada titik terang dari titik terang untuk lebih tinggi lagi dari hal itu. Itu saja mungkin yang bisa saya jawabkan. Apa semua Baik. pertanyaan sudah dijawab? Sudah, Ustazah. Sudah. Ya, mungkin bisa dicukupkan biar saya bisa memberikan sedikit tambahan. Ya. Terima kasih Ustadz Nailur dan Ustadz Basil telah menyampaikan apa itu materi hari ini, yaitu terkait dengan dampak perdebatan akademis. Ya. Dan teman-teman sudah aktif semua. Mudah-mudahan nanti yang belum aktif bisa aktif pada minggu-minggu ke depan ya. Jadi tadi pertama terkait dengan perdebatan. Ya. Perdebatan itu bukan berarti debat semacam debat, lomba debat itu ya. Itu termasuk bagian dari perdebatan kalau materinya memang terkait dengan penelitian dan pendidikan. Tapi yang dimaksud perdebatan itu kan ya, perdebatan akademis kontemporer itu artinya semua diskursus, semua isu-isu, kontroversi, pertanyaan kritis, perselisihan teori, metode yang muncul di komunitas akademik saat ini. Ya, jadi perdebatan akademis ini materinya beraneka ragam, untuk beraneka ragam juga. Jadi ada kita bisa mengambil dari pelatihan-pelatihan, bisa mengambil dari hasil penelitian, jurnal, buku-buku terbaru, dan sebagainya. Dalam bidang pendidikan, ini bisa meliputi peran teknologi, misalnya IE, yang banyak diperdebatkan saat ini ya. Bagaimana, apalagi di dunia pendidikan tinggi ini ya, IE ini sangat membantu, tetapi juga sangat menyibukkan dosen ya. Jadi misalnya Maharoh Kitabah, kita memberikan tugas itu ya hampir semua anak pasti menggunakan IE untuk mengerjakan tugas kitabah. Ya, bagaimana peran dosen untuk menyikapi hal ini? Itu termasuk bagian-bagian yang diperdebatkan saat ini ya. Pembelajaran daring ya. Kemudian apakah pembelajaran daring itu kurang efektif dan sebagainya. Dan masalah keadilan dan kesetaraan, gender, ras, status ekonomi, pembelajaran inklusi. Ini pengaruh perdebatan kontemporer secara menyeluruh. Kemudian tujuan pendidikan misalnya persiapan kerja, PS pengembangan pribadi, warga negara, dan sebagainya. Apakah tujuan pendidikan itu dari tahun ke tahun ya tetap mengacu kepada GBHN itu ya
Mungkin perlu didefinisikan lagi, perlu dirombak lagi, atau paling nggak perlu dirinci lagi bagaimana operasionalnya, bagaimana implementasinya. Kemudian terkait dengan metode penelitian, ada mix metode. Ya, kalau dulu kan kuantitatif, kualitatif, ini perlu dikembangkan metode-metode yang mix merupakan indimaj min kaifi wa nau'i, dan replikasi, generalisasi, dan kemudian ada kurikulum. Terkait dengan kurikulum ada terkait dengan isu gender, politik, dianggap kontroversial. Kemudian academic freedom dan kebebasan pengajar. Terkait di perguruan tinggi itu tadi yang ditanyakan kan apa itu efek dari dampak perdebatan ini di perguruan tinggi. Ya misalnya paradigma penelitian. Jadi sering perdebatan ini bisa menggeser paradigma dari positivistik ke interpretatif, kritis, hingga postmodern. Ya. Jadi penelitian di perguruan tinggi tidak lagi hanya mengutamakan kuantitatif, tetapi berkembang ke metode-metode yang baru dan bervariasi seperti penelitian partisipatoris, penelitian etnografi. Sehingga hal ini mendorong munculnya pertanyaan, apakah pengetahuan itu netral? Bagaimana relasi antara peneliti dengan partisipan? Siapa yang diuntungkan? Sedang dari aspek pengembangan teori dan kurikulum, maka dampak perdebatan ini bisa menyebabkan perubahan kurikulum hampir setiap tahun ya. Hampir setiap tahun di perguruan tinggi itu dilakukan apa itu perubahan atau renovasi kurikulum. Kemudian ada istilah-istilah yang muncul, ada dekolonial pendidikan, feminisme, teori kritis, yang menantang dominasi pengetahuan barat. Jadi yang terakhir itu postmodern itu mempunyai pendapat bahwa pembelajaran tidak sepenuhnya harus mengacu pada kurikulum barat. Karena itu pengetahuan lokal atau pengembangan budaya-budaya lokal itu semakin digerakkan lagi, semakin diaktifkan lagi dan masuk dalam kurikulum. Termasuk di UM, itu ada pembelajaran transdisipliner. Untuk S2 kayaknya nggak ada ya, untuk S1 ya. Kemudian dalam praktek pengajaran, nah ini sebetulnya kalau tentang upaya untuk meninggalkan teacher center learning ini sudah lama ya di kampus, apalagi student center learning itu sudah semakin digalakkan, termasuk pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah dan sebagainya. Itu sebetulnya sudah sejak tahun berapa ya? Sejak tahun kurikulum 2013 itu mulai di SMA ke bawah, perguruan tinggi sudah digerakkan, tetapi puncaknya ya di akhir-akhir ini ya. Jadi semakin banyak penelitian-penelitian yang meneliti tentang hal itu dan bagaimana efektivitasnya. Sehingga semua kampus, semua sekolah mewajibkan guru dan dosennya untuk melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Sebetulnya ketika saya tanya ke mahasiswa, lebih suka banyak tugas atau enggak? Mereka menjawab, suka enggak ada tugas gitu. Itu naluri manusia, mereka ingin
di kelas itu duduk diem gitu ya, ngantuk-ngantuk gitu ya. Mungkin untuk mahasiswa S2 gimana? Suka banyak tugas atau suka suka diem aja? Jawabannya pasti juga sama mungkin ya dengan anak S1. Apalagi untuk S2, S3 itu kan sudah sambil kerja, sambil ngajar, sambil ngomong anak. Mungkin ada juga yang ngomong cucu gitu ya. Ya, ya. Namun kalau pembelajaran seperti semacam pembelajaran berbasis proyek, berbasis masalah, inquiry dan sebagainya itu tidak diterapkan, pasti anak-anak atau mahasiswa itu malah nggak mau belajar gitu ya. Dan itu akan akan menyebabkan dampak kerugian bagi mereka sendiri. Jadi kalau mereka tidak ada tugas pasti sedikit sekali yang mau belajar. Kalau nggak ditugasi presentasi, mana mungkin Ustadz Nailur dan Ustadz Wasil membaca rujukan-rujukan terkait dengan perdebatan dampak perdebatan akademik. Kemudian terkait dengan etika dan politik dalam pendidikan ini, perdebatan akademik itu sudah membawa pada kebijakan di perguruan tinggi bahwa kita juga harus melayani mahasiswa-mahasiswa yang berkebutuhan khusus, ya. Kemudian akses pendidikan bagi kelompok yang terpinggirkan melalui apa itu beasiswa-beasiswa dan sebagainya. Kemudian untuk terkait dengan penelitian itu ada etika riset, hak partisipan, bagaimana kita bersikap terhadap respon apa itu subjek penelitian kita, teknik-teknik seperti itu. Sedangkan terkait dengan inovasi dan teknologi, ya, perdebatan mengenai peran IE, big data, digitalisasi. Gitu ya. Kadang program digitalisasi itu akan melanggar etika, melanggar privasi seseorang. Bagaimana kita bisa menyimpan data privasi dari subjek penelitian kita. Kalau digitalisasi kemudian bisa dibaca semua orang, itu akan melanggar privasi atau hak asasi dari subjek penelitian kita. Itu hal-hal yang bisa disimpulkan bahwa perdebatan akademis kontemporer berfungsi sebagai dinamika penggerak bagi dunia pendidikan tinggi. Saya kira tidak hanya pendidikan tinggi, bahkan SMA ke bawah pun sampai TK itu akan digerakkan oleh hasil dari perdebatan akademis kontemporer. Jadi misalnya penelitian akan dilakukan secara lebih reflektif, kritis, inklusif, serta praktek pendidikan lebih adaptif. Jadi kita akan sebagai guru akan mengikuti perkembangan akademik baik melalui pelatihan terbimbing maupun pelatihan mandiri. Jadi pelatihan mandiri otomatis guru-guru juga harus mengembangkan diri. Tadi terkait tadi konsepnya ya. Kemudian dampak terhadap penelitian dan praktek pendidikan. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Nailur dan Ustadz Wasil bahwa dampak perdebatan akademik tadi terhadap penelitian diantaranya penyesuaian topik dan fokus penelitian. Jadi para peneliti asal tidak semua nanti ketika memilih tema-tema tesis itu akan menyesuaikan dengan isu-isu modern, isu-isu kontemporer. Misalnya
bisa meneliti tentang dampak IE dalam pembelajaran, bagaimana cara menggunakannya, bagaimana agar IE itu tidak mengurangi anak-anak untuk mencintai buku misalnya. Jadi tema-tema yang kira-kira banyak diperdebatkan. Jadi nanti kalau tema-temanya kurang sesuai dengan isu kontemporer, mungkin tidak akan disetujui. Kemudian terkait dengan perubahan metode pembelajaran. Sebetulnya tidak ada menurut saya sebagai dosen pengajar metode pembelajaran itu, menurut saya tidak ada metode yang terbaik. Semua metode itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya, tergantung pada situasi, objek atau materi yang kita ajarkan. Namun isu kontemporer menyatakan bahwa metode konvensional itu sebaiknya ditinggalkan begitu dalam pembelajaran gitu. Ya, itu mungkin juga perlu diteliti lagi apakah metode konvensional itu memang benar-benar harus ditinggalkan. Jadi memang isu kontemporer menganjurkan atau menyarankan bahwa metode yang kita gunakan itu sebenarnya metode yang kolaboratif, interdisipliner. Namun kalau kita melihat hasil PISA tadi yang ditayangkan oleh Ustadz Nailur tadi, Ustadz Basil tadi, bahwa dampak dari pembelajaran kurikulum merdeka begitu tragis ya. Jadi menurunnya tidak sekedar menurun gitu ya, jadi terjun bebas ya, terjun bebas ya. Mungkin metode modern itu sudah kita terapkan, tapi fasilitas yang ada, kemudian pemahaman guru-guru terkait dengan kurikulum merdeka itu mungkin yang belum maksimal gitu. Memang kurikulum merdeka itu baru mau mulai kan, belum semua sekolah menggunakan kurikulum merdeka, kan mayoritas masih menggunakan kurikulum 2013. Sekarang sudah mau diganti lagi. Dan bagaimana kurikulum deep learning itu memang ada bedanya dengan kurikulum merdeka ya. Apakah sudah ada asatidz yang menggunakan kurikulum deep learning di sekolahnya? Masih sebatas sosialisasi, masih sosialisasi. Memang pengembangannya masih dalam proses ya. Jadi apalagi ya sosialisasinya juga belum merata saya kira ya. Belum semua sekolah, belum semua guru akan sudah mendapatkan kurikulum ya. Nanti kita lihat bagaimana penerapannya dalam pembelajaran, apakah bisa menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada kurikulum merdeka dan kurikulum sebelumnya, atau mungkin justru sebaliknya. Nanti pasti akan ada evaluasi terkait pelaksanaan kurikulum. Dan ketika kurikulum itu dianggap atau berdasarkan hasil penelitian terbaru maka dianggap kurang, maka mungkin akan dilengkapi atau mungkin diperbarui atau bahkan mungkin diganti. Seperti kurikulum merdeka diganti benar-benar ya. Kalau kurikulum 2013 itu menurut saya di kurikulum merdeka itu masih banyak faktor-faktor yang digunakan. Jadi aspek-aspeknya itu masih diterapkan pada kurikulum merdeka. Kemudian ya ini memang pembahasan tentang dampak perdebatan ini memang luas sekali ya. Namanya perdebatan apa itu akademik itu kan menyangkut hasil penelitian sekian banyak kampus, kemudian guru-guru juga sekarang juga mulai meneliti kan ya, PPK dan sebagainya itu. Kemudian para akademis mahasiswa dari S1, S2, S3. Ya itu kan semua hasil penelitiannya sekarang wajib untuk dipublish ya, otomatis itu menjadi dampak
mempunyai dampak akademis. Jadi implikasi terhadap kebijakan misalnya, perdebatan akademis akan berdampak pada kebijakan sekolah, perguruan tinggi, bahkan kementerian. Terhadap praktek mengajar, ya, harus meningkatkan critical thinking, ya. Karena PISA tadi kan yang dievaluasi, yang asesmennya kan tadi PISA, Asatidah mengerti singkatan apa PISA? Yang dibahas oleh Ustadz Nailur tadi. Assessment. PISA singkatan dari Point. Program International Student Assessment. Jadi itu kebetulan diadakan pertama tahun 2020. Itu objeknya siswa SMP. Mungkin untuk negara-negara seperti Indonesia itu terkait dengan kemampuan critical thinking ini masih kurang, ya. Kalau misalnya yang dievaluasi itu mungkin mahasiswa, itu mungkin hasilnya tidak separah itu. Tapi kalau yang dievaluasi, yang diasesmeni itu subjeknya adalah siswa SMP, ya, itu hasilnya bahkan untuk yang terakhir itu kemampuan berpikir kritis siswa SMP itu kurang dari 1%. Kurang dari 1%. Saya tidak percaya pada hasil itu, tapi nyatanya seperti itu, begitu ya. Mungkin subjek yang diambil acak itu adalah siswa-siswa yang ya kebetulan mungkin fasilitas pendidikannya kurang, mungkin dampak di lingkungan keluarganya juga kurang ada fasilitas, kurang ada dukungan, begitu. Mudah-mudahan seperti itu, ya. Mudah-mudahan itu bukan hasil sebenarnya, begitu ya. Masa kurang dari 1%? Itu yang di asesmeni itu masalah membaca kritis, kemudian kompetensi matematika dan kompetensi sains. Jadi 3 hal itu yang menjadi pertanyaan dalam asesmen yang diselenggarakan oleh PISA. Oke, kita lanjutkan dampak terhadap pendidikan yang lain, yaitu etika dan tanggung jawab sosial. Jadi ada tuntutan agar penelitian itu valid secara ilmiah, tetapi juga secara etis, berdampak positif dan berdampak secara sosial. Ya, saya kira etika atau tanggung jawab sosial seperti ini sudah ada sejak dulu. Sejak saya S1 itu kalau mau menulis penelitian atau menulis skripsi itu harus ada manfaat penelitian. Gimana kalau penelitian itu tidak bermanfaat, tidak boleh dilakukan. Kemudian ketegangan normatif. Misalnya terjadi perbedaan pendapat, gagasan akademik, netralitas politik di sekolah, kemudian pendidikan warga negara, dan lain. Bahkan perdebatan akademis sering membawa ketegangan antar praktisi pendidikan. Jadi kadang-kadang kita meneliti itu melibatkan isu-isu politik. Itu ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Jadi itu dampak-dampak dari empiris, perdebatan empiris. Ya, ini beberapa contoh spesifik dari literatur. Nanti saya share ke grup. Ada isu tentang perdebatan IE tadi sudah, isu teaching kontroversi, isu di pendidikan menengah di mana guru harus mengelola bagaimana membahas isu-isu sensitif tanpa memicu konflik.
sambil tetap mendorong berpikir kritis. Jadi bagaimana seorang guru atau dosen itu membahas isu-isu sensitif terkait dengan agama, syarat, ya. Tetapi kita membatasi isu-isu sensitif. Tapi kita juga mendorong anak-anak kita, mahasiswa kita untuk berpikir kritis. Ya, itu bagaimana sikap seorang guru itu dibahas pada literatur ini. Kemudian perdebatan tentang akademik, terutama ketika institusi ada kebijakan luar melibatkan kebijakan-kebijakan dari pemerintah, itu bagaimana sikap kita. Ya, tentang asesmen, misalnya ini pendapatnya Justin Dillon dan Nick Watts. Ya. Saya berharap yang presentasi menyantumkan rujukan-rujukan yang dibaca ya di akhir PPT-nya. Ya. Tentang penggunaan formatif, tidaknya sumatif, saya kira ini sudah mulai kurikulum 2013 sudah sangat dianjurkan. Jadi bukan merupakan hal baru lagi kalau ini. Terkait penilaian autentik, ya, itu sudah ada sejak kurikulum 2013. Penggunaan inquiry, kemudian dampak kebijakan, misalnya apakah ada ujian nasional atau tidak, ya ini sudah ujian nasional sudah dihapuskan ya, ya itu juga merupakan dampak dari perdebatan kontemporer. Kemudian perbandingan pedagogi internasional. Kita sudah sering menggunakan metode inquiry. Itu dari mana? Itu konsepnya dari Australia. Namun kadang-kadang kita itu di kelas itu mengalami keterbatasan waktu. Kalau kita menggunakan metode inquiry secara sepenuhnya, itu kadang-kadang waktu habis, hasil belum didapatkan. Karena itu saya sering menggunakan metode presentasi ini sebagai perpanjangan dari metode inquiry. Jadi metode inquiry-nya harus dicari di rumah, di luar kelas. Ya. Kemudian di kelas tinggal presentasi. Jadi seperti yang saya terapkan untuk hampir semua mata kuliah saya, termasuk mata kuliah ini menggunakan metode inquiry, tetapi digabung dengan penugasan. Penugasannya yaitu setiap kelompok menyiapkan apa yang sudah ditemukan di luar kelas untuk dipresentasikan di kelas. Kemudian model Asia Timur. Ini umumnya sangat menekankan konten dan ketepatan konsep dengan disiplin belajar yang tinggi. Namun ada tantangan dalam mengembangkan kreativitas dan pemikiran kritis karena kurikulum cenderung padat. Ya. Kurikulum kita itu cenderung padat sekali. Jadi ini sudah banyak dikurangi ketika kurikulum merdeka ya. Ketika K13 itu hampir guru-guru itu sambat gitu ya, tidak bisa menyelesaikan materi gitu. Kemudian sudah dikurangi, ada kurikulum merdeka dan kurikulum terbaru ini materi itu semakin disedikitkan, tapi lebih mendalam. Ya, ini model-model kurikulum, waktunya sudah habis. Ada isu globalisasi, kemudian konsep Finlandia, ya. Nanti bisa dibaca sendiri. Kenapa di Finlandia itu hasil PISA itu terbagus, ya. Gitu. Bagaimana konsep pendidikan? Dianggap konsep pendidikan di Finlandia itu dianggap sebagai rujukan yang terbaik di dunia karena hasil PISA-nya. Namun ya ketika kita lihat ternyata juga banyak kekurangannya juga. Ya. Kemudian filosofi dasarnya apa?
pendidikan dipandang sebagai hak setiap anak, bukan kompetisi. Jadi setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan. Fokus pada kesetaraan. Semua sekolah negeri memiliki semua standar kualitas yang sama, sehingga tidak ada kesenjangan besar. Tidak ada sistem ranking sekolah atau guru. Ya, ini di Indonesia sudah mulai dilaksanakan seperti itu. Jadi itu penghapusan sistem ranking itu meniru konsep di Finlandia. Kemudian kurikulum nasionalnya ada kurikulum nasional seperti kita. Tapi guru diberi kebebasan profesional dengan menyesuaikan metode, bahan ajar, seperti kita juga kan bisa mengembangkan bahan ajar sendiri sesuai dengan kebutuhan lokal dan sebagainya. Penekanan pada kompetensi abad 21, berpikir kritis, kreatif, kolaborasi. Ya, yang lain saya kira bisa dibaca sendiri karena waktunya sudah habis. Saya tidak pasti juga capek habis ngajar. Nanti Mungkin saya soal kirim di Ustazah. grup. Ya, mungkin ada yang perlu didiskusikan, satu saja mungkin. Soal Ustazah. Ya, tafadhol. Berarti Mas soal Ustaz Ustazah. Umar, Iya. Oke, terkait kebebasan akademik dan hubungannya dengan regulasi. Kalau kita mengangkat sebuah tema tentang isu-isu yang sensitif, isu-isu politik, isu-isu yang sifatnya ada resiko terhadap hukum, itu bagaimana sebagai akademik menyeimbangkan kebebasan akademiknya dengan regulasi yang ada. Karena kalau saya lihat kita itu sudah ditanamkan, diawali dengan berpikir kritis, sedangkan ketika kita mengungkapkan hal-hal yang sifatnya sensitif untuk kebijakan pemerintah itu kadang disensor, kadang dibatasi, sehingga kita tidak bisa menawarkan sebuah solusi dengan mengangkat narasi-narasi yang sifatnya eh, kritis terhadap pemerintah. Jadi pertanyaan saya adalah kaifa naqumu bil muwazanah al-hurriyah al-akademiyah bil anzimah. Jadi bagaimana menyeimbangkan eh, kebebasan akademik dengan regulasi yang ada. Karena kita perlu untuk memberikan solusi-solusi yang ya sifatnya kritis terhadap pemerintah saat ini untuk kemajuan bangsa itu sendiri. Naam, syukran Ustaz Umam. Ya. Kalau berbicara tentang politik, regulasi dan sebagainya itu memang kita dibatasi oleh undang-undang dan sebagainya ya. Namun ketika kita misalnya materi kita terkait dengan kebebasan berpolitik dan sebagainya itu mungkin bukan materi pembelajaran bahasa Arab ya, mungkin untuk prodi-prodi tertentu terkait dengan sospol dan sebagainya. Maka menurut yang saya lihat ya mereka itu punya kebebasan mutlak. Makanya anak-anak sospol itu sering melakukan demo-demo dan sebagainya. Itu merupakan dampak dari pembelajaran yang dilakukan di kampus seperti itu ya. Bahkan sekarang anak SMP, anak SMA sudah ikut demo ya, ikut demo, ikut mengemukakan pendapatnya di media sosial dan sebagainya. Saya kira demokrasi di Indonesia itu sudah benar-benar demokrasi ya, meskipun kadang-kadang masih ada yang diculik gitu ya, yang diculik itu ya. Ya itu memang pertentangan antara kepentingan politik dan kepentingan hak asasi manusia. Namun untuk pembelajaran pendidikan itu kita sepertinya sudah
sudah sangat bebas sekali. Kita mau berkreasi apapun terkait dengan metode pendidikan itu sudah tidak ada batasnya. Tapi dalam hal segi materi kebebasan politik dan regulasi itu memang masih anak-anak ya masih takut-takut ya, apalagi gurunya yang PNS itu ya, takut nanti moro-moro dipecat gitu ya. Karena memang terjadi ya pemecatan dosen, pemecatan guru yang PNS akibat ikut-ikut dalam berpolitik gitu ya. Gitu ya, memang itu masuk Ustadz Umam ya. Ustadz Umam ini dulu lulusan UM ya? Iya, Ustazah. Iya, tahun berapa lulusnya? Udah lama, Ustazah. Udah lama ya? Oke. Masih semangat belajar, alhamdulillah. Ya. Oke, kalau gitu kita cukupkan diskusi kita hari ini. Ustazah Afwan. Nakul hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.